Sebuah ruko 4 lantai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat ambruk. Seperti apa kondisi saat ini di lokasi? Telah ada rekan kami Lydia Simangunsong langsung dari lokasi. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Priscila dan juga pemirsa, masih dari Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat, tempat saya melaporkan saat ini, di mana pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi sebuah gedung 4 lantai yang diduga ini sebagai ruko runtuh, dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda Priscila, di belakang saya saat ini adalah gedung 4 lantai yang pada pagi tadi rubuh, dan mengenai sebuah ruko gerai minimarket yang berada di bawahnya, di mana saat ini tengah dilakukan, sudah dipasang garis polisi. Dan untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya dugaan penyebab runtuhnya gedung ruko 4 lantai ini, saat ini sudah bersama dengan saya Kasat Reski Polres Jakarta Barat, Kompol Teguh Arsya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, ini bisa dikonfirmasi apa penyebab dugaan yang menjadi penyebab runtuhnya gedung ini, Pak? Dan dari keterangan saksi di lapangan ini seperti apa kondisi saat kejadian, Pak? Jadi untuk penyebab pasti tentang runtuhnya bangunan ini masih dalam proses lidik kami, karena untuk para saksi maupun pemilik gedung saat ini sedang dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Barat. Nanti kami juga akan melibatkan dari Lapor Mabes Polri maupun dari ahli bangunan. Tadi belum bisa dipastikan penyebabnya saat ini apa, Pak? Kalau dari keterangan saksi di lapangan, Pak? Jadi untuk keterangan saksi di lapangan, dari salah satu karyawan minimarket yang memang menempati bangunan tersebut, memang pada sekitar pukul 5 itu ada suara cukup keras, seperti ada barang yang jatuh. Tapi pada saat itu belum terlihat ada tanda-tanda pergeseran ataupun tanda-tanda akan runtuhnya bangunan tersebut. Kemudian saksi tersebut meninggalkan lokasi, dan sekitar jam 9.15 dia dapat informasi bahwa bangunan tempat dia kerja rubuh. Tapi alhamdulillah untuk para karyawan yang ada di dalamnya sebanyak 3 orang berhasil menyelamatkan diri. Bisa dikonfirmasi untuk berapa kira-kira usia gedung ini, Pak? Jadi berdasarkan hasil kami menginterview dari pemilik gedung ini dibangun tahun 95, jadi sekitar 25 tahun. Dari proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas, berapa orang korban? Apakah ada korban jiwa, Pak? Jadi untuk terkait dengan runtuhnya gedung tersebut, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi ada 3 orang menderita luka yang cukup serius, yaitu yang pertama saudara Iqbal, kedua saudara Ervan, dan ketiga saudari Febriani. Untuk para korban tersebut saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Bisa dikonfirmasi, Pak, untuk ketiga, salah satu dari korban luka ini dikabarkan pengemudi ojek online atau seperti apa informasinya, Pak? Ya, jadi memang dari salah satu korban merupakan pengemudi ojek online yang saat itu sedang menunggu di sisi gedung yang merupakan jalan. Pada saat itu sedang menunggu penumpang, kemudian terjadi peristiwa tersebut dan mengenai bagian kepala dari pengemudi ojek tersebut. Apakah saat ini artinya masih dilakukan proses evakuasi? Apakah sudah selesai atau bagaimana, Pak? Jadi tadi sudah dipastikan dengan kami membawa dari Basarnas maupun dari pemadam kebakaran, juga dengan melibatkan dari K9 dari Direktorat Satuan Mabes Polri yang memang khusus untuk penanganan bangunan runtuh. Dipastikan sudah tidak ada lagi korban ataupun orang yang terjebak di dalam gedung tersebut. Nah, saat ini berdasarkan hasil asesmen singkat dari Basarnas, gedung tersebut tidak aman untuk dimasuki, sehingga dari Kementerian PUPR juga ada menyampaikan pihak untuk melakukan pengamanan dengan cara memotong sebagian gedung yang masih tergantung. Ini kan, Pak, dikhawatirkan gedung akan roboh seluruhnya. Apa penanganan selanjutnya? Apakah akan dirubuhkan secara seluruhannya, Pak, atau bagaimana? Nah, untuk penanganannya saat ini masih dalam ases dari PUPR terkait dengan keselamatan gedung tersebut. Apabila memang dinyatakan tidak aman, akan diruntuhkan. Saat ini pun untuk dari pemilik gedung sudah menyetujui untuk gedungnya apabila diruntuhkan dengan alasan keselamatan. Baik, Pak, berarti bisa dikonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa ataupun juga korban yang masih terjebak di dalam gedung, ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, tapi memang sangat disayangkan masih ada 3 orang korban luka, cukup serius. Pak, dikabarkan sebelumnya sempat ada 8 orang yang sempat dievakuasi dari dalam, seperti itu, Pak? Jadi kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Yang ada di dalam gedung tersebut hanya 3 orang, dan 3 orang tersebut masih sempat untuk menyelamatkan diri sebelum gedung tersebut runtuh. Baik, terima kasih Pak Arsya atas informasinya.
Dan pemirsa dan juga Priscilla, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa sampai saat ini baik dari petugas tim SAR dan maupun juga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan dari Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan upaya, direncanakan dari informasi yang kami dapatkan tadi di beberapa saat lalu akan dilakukan upaya pengerobohan secara keseluruhan untuk gedung ini. Dan tadi juga beberapa saat lalu dapat kami sampaikan bahwa dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sudah masuk ke dalam gedung dengan menggunakan di belakang saya adalah 2 alat berat yang disiagakan, yaitu 1 eskavator dan juga Bronto Skylift milik dari Dinas Penanggulangan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, di mana tadi petugas sudah berupaya masuk ke bagian dalam untuk mengecek kondisi daripada gedung sebelum nanti akhirnya dikabarkan gedung ini akan dirobohkan seperti itu, Priscilla. Dan juga tadi dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, Priscilla dan juga pemirsa, sebelumnya tadi dari tim SAR sudah mengerahkan 2 anjing pelacak untuk mengecek kondisi di bagian dalam gedung untuk memastikan tidak ada orang ataupun yang terjebak di dalam gedung. Dan sementara itu pula dapat kami konfirmasi bahwa sampai saat ini dari informasi yang kami dapatkan total 3 orang ini menjadi korban luka, di mana duanya adalah laki-laki dan 1 perempuan yang saat ini tengah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Demikian sementara, Priscilla, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari lokasi kejadian. Kita kembali ke Anda, Priscilla, di studio. Terima kasih rekan Lydia dan selamat bertugas kembali.